Halo teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam bab yang membahas mengenai gaya efektif manajemen. Dalam memilih gaya manajemen, di sini akan dijelaskan mengenai contoh-contoh gaya manajemen yang merupakan peluang untuk kita belajar dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, untuk kita meningkatkan kesadaran kita akan gaya manajemen. Untuk itu kita langsung saja dalam pembahasannya. Di sini ada gaya yang pertama, yaitu manajer membuat keputusan dan mengumumkannya, yaitu contoh. Kepala hanya mengizinkan minibus untuk digunakan oleh driver PSV. Ini merupakan contoh mengenai gaya yang pertama ini. Efektivitas, yaitu terkadang ini adalah cara termudah untuk mengelola, itu cenderung kurang memakan waktu dan mencegah ambiguitas ketika masalah keamanan dipertimbangkan. Namun kurangnya konsultasi tidak mengarah pada kerjasama dan menjadi sulit untuk meminta kerjasama pada tahap selanjutnya. Jadi, pada gaya yang pertama ini yaitu manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. Di sini ada contoh dan efektivitas mengenai gaya ini. Gaya yang kedua yaitu manajer mengambil keputusan dan menjualnya kepada staf. Contoh mengenai gaya yang kedua ini yaitu redistribusi poin gaji ketika seorang anggota staf senior pergi. Efektivitasnya yaitu sering digunakan ketika konsultasi tidak sesuai, seperti pada contoh di atas. Staf tidak dapat mendiskusikan alokasi poin, keputusan itu dibuat oleh tim manajemen senior dan dijual kepada staf pada rapat staf. Ini membuat banyak orang merasa tidak puas karena mereka tidak dapat diajak berkonsultasi, hal-hal tidak benar dibuat sangat jelas bagi mereka. Gaya yang ketiga yaitu manajer menyajikan gagasan kepada staf dan mengundang pertanyaan. Gaya yang ketiga ini di sini ada contoh dan efektivitasnya mengenai studi kasus, yaitu di sini studi kasus yaitu di sekolahnya kadang-kadang ketika Lea mengirimkan arahan, rapat staf mungkin dipanggil untuk mengklarifikasi sesuatu. Jadi contoh dari studi kasus ini yaitu gaya ini jarang digunakan di sekolahnya. Efektivitas dari gaya ini yaitu lewat studi kasus ini yaitu gaya ini tidak disukai di sekolahnya. Ini adalah pendekatan tidak jujur karena konsultasi tidak dapat mempengaruhi keputusan yang dapat dengan mudah menyebabkan ketidakpuasan dan pembagian antara manajer dan staf. Jadi dari gaya ini dengan contoh dan efektivitasnya merupakan studi kasus yang pernah dialami mengenai gaya yang ketiga ini. Gaya yang keempat yaitu manajer menyajikan keputusan tentatif dapat berubah. Contoh dari gaya yang keempat ini yaitu negosiasi 1265 jam dan kontak layanan di mana tim manajemen senior mengeluarkan draft dokumen yang dikomentari oleh staf dan disesuaikan. Efektivitas yaitu ini bisa menjadi cara yang sangat baik untuk mengurangi waktu dalam prosedur pengambilan keputusan. Jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk mengadopsi dan mengubah saran daripada meminta staf untuk berkomentar sejak awal. Ini berharga karena staf memiliki sesuatu untuk dikerjakan dan melibatkan mereka. Staf saling belajar satu sama lain. Manajemen belajar dari staf, kata konsep, atau dokumen-dokumen dikonsultasi digunakan secara luas. Jadi, untuk gaya yang keempat manajer menyajikan keputusan tentatif dan dapat berubah. Di sini ada contoh dan efektivitas mengenai gaya yang keempat ini. Gaya 5, yaitu manajer atau staf menyajikan masalah, manajer mendapat saran dari staf membuat keputusan. Contohnya, dalam pendirian saya, baik staf dan manajer mengidentifikasi masalahnya. Misalnya, staf mengidentifikasi masalah yang harus dilakukan dengan ketinggian formulir ke-6 untuk bekerja secara wajar di perpustakaan. Kepala sekolah memutuskan untuk meminta ide kepada staf dan menyarankan solusi. Ini dilakukan melalui pertemuan rumah yang dihadiri semua orang. Kepala sekolah kemudian memilih ide-ide terbaik dan mengumumkan bagaimana perbaikan dapat dilakukan. Efektivitas, baik kepala dan wakil kepala merasa itu adalah cara yang ideal untuk memimpin staf. Mereka merasa bahwa itu melibatkan staf dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa mereka menerima perubahan dengan lebih mudah.
Mereka akan lebih memahami masalah yang terlibat dan ini akan membantu mereka di tahun-tahun mendatang. Gaya 6 yaitu manajer mengidentifikasi masalah, staf membuat keputusan. Contohnya, kepala ingin staf hadir pada malam terbuka untuk orang tua baru bersama dengan kelompok murid yang terlibat dalam beberapa kegiatan. Departemen diminta untuk memutuskan tingkat pengawakan dan kehadiran. Efektivitas, dalam kasus ini banyak masalah disebabkan di departemen saya karena semua anggota ingin tetap bersekolah dan hanya mengambil bagian dalam jam pertama dari malam terbuka 2 jam. Kepala departemen saya selalu menegosiasikan masalah dengan kami. Namun kami semua merasa bahwa jika kepala menginginkan kami untuk berpartisipasi, ia harus menjadi orang yang memberitahu kami, bukan kepala departemen kami. Situasi ini diselesaikan oleh kepala departemen yang memberitahu kami kapan kami harus hadir. Dalam 6 tahun yang mengenalnya, ini adalah pertama kalinya ia harus melakukan itu. Ini adalah gaya manajemen yang berguna, namun mereka sangat sedikit keputusan yang diizinkan oleh staf. Jika mereka menerima tanggung jawab jika terjadi kesalahan, manajer harus mengawasi setiap keputusan untuk memveto itu jika perlu. Selanjutnya, gaya yang terakhir yaitu gaya ke-7, staf mengidentifikasi masalah dan membuat keputusan. Contohnya, pendekatan, pedoman untuk tinjauan dan pengembangan internal di sekolah. Untuk mengidentifikasi masalah di sekolah, semua staf diminta mengisi kuesioner tentang kekuatan dan kelemahan di semua area sekolah. Kami kemudian membentuk pihak-pihak yang bekerja untuk meningkatkan area terlemah. Keefektifan, gaya manajemen ini benar-benar menghilangkan input pengelolaan ke dalam proses pengambilan keputusan dan karenanya tidak dapat diulang pada semua kecuali beberapa kesempatan. Bahkan dengan pendekatan grid, manajer memiliki beberapa masukan dan mereka memang mengawasi keputusan akhir. Agak menarik bahwa 79 staf berpikir bahwa pendidikan karir adalah kekuatan sekolah. 2 tidak dan menganggapnya sebagai area seminggu. Mereka berdua adalah staf karir. Oke teman-teman, melalui gaya-gaya ini setidaknya memberikan peluang yang bermanfaat untuk kita belajar menghubungkan gaya manajemen dengan situasi kehidupan nyata.